Iya, Res. Iya Bener, ya, Res. iya ya, makasih. Umur 8 tahun. Terus di umur 25 eh, Rasulullah bermusafir kedua kalinya ke Syam atas perdagangan barang-barang Khadijah binti Khuwailid al-Asadi atau Khadijah aja lah. Perjalanannya ditemani oleh Maisarah, lelaki suruhan Khadijah. Memiang dan menikahi Khadijah yang berusia 40 pada saat itu. Berarti Rasulullah itu beda selisih umurnya itu 15 tahun. 15 tahun lebih tua, maksudnya itu lebih muda daripada Khadijah. Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40. Terus umur 35, eh, banjir besar melanda Mekah dan meruntuhkan dinding Ka'bah. Kemudian dilakukan renovasi Ka'bah. Setelah renovasi selesai, dilakukan peletakan Hajarul Aswad. Dalam peletakannya terjadi perselisihan berhubung peletakan batu tersebut. Rasulullah diberi kemuliaan untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya sekaligus meredakan perselisihan tersebut. Perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umur 40 tahun menerima wahyu di Gua Hiro sehingga pelantikan menjadi nabi dan rasul terakhir zaman dan akhir zaman. Umur 63 tahun wafatnya baginda Rasulullah di Madinah Al-Munawwarah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Atau tanggal 8 Juni 632 Masehi. Gambaran akhlak Rasulullah. Beliau adalah sosok yang dikenal memiliki sifat jujur, tidak pernah bohong, sangat menjaga amanah, pemberani, budi bahasanya santun dan halus, pemurah, pemaaf, tidak sombong, tidak rakus, sederhana dan rendah hati. Digambarkan di surat Al-Qalam ayat 4 dan surat Al-Ahzab ayat 21. Terus perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam atau kaum kafir Quraisy. Yang pertama menyembah berhala, terus suka mabuk, berjudi, merampok, membunuh, mengubur anak perempuan, dan memperbudak manusia. Proses Rasulullah menerima wahyu pertama kali, tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-40 kelahirannya bertepatan pula dengan tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Nah, Nabi menerima wahyu pertama yang disampaikan melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Malaikat Jibril menyuruh Rasulullah membaca Iqra. Namun Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca. Padahal cuma disuruh ngomong Iqra aja. Cuman apa ya? Cuman ngikutin ini aja apa namanya? Ngikutin kata-kata Nabi lagi ikutin kata-kata malaikat Jibril. Baca surat apa namanya Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Namun Rasulullah aku tidak bisa menjawab tidak. Malaikat Jibril kembali mengucapkan Iqra sampai ketiga kalinya. Dan Rasulullah menjawab, aku tidak bisa membaca sambil didekap atau sambil dipeluk sama Malaikat Jibril. Setelah Rasulullah mengucapkan, Malaikat Jibril pun meninggalkannya. Wahyu tersebut adalah turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, sekaligus menandai diangkatnya beliau menjadi nabi dan rasul. Tatkala menerima wahyu pertama tersebut, beliau sangat bingung dan menggigil ketakutan. Lalu beliau pulang ke rumah, menceritakan semua kejadian yang beliau alami kepada Khadijah sang istri. Khadijah seorang istri solehah yang sangat patuh dan setiap kepada Nabi, mendukung dan membesarkan hati beliau. Dia adalah orang pertama yang percaya dan membenarkan wahyu yang diterima dan kerasulan suaminya. Selang beberapa waktu Jibril menemuinya lagi untuk menyampaikan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 9. Nih, orang-orang yang pertama kali atau yang masuk Islam, mempercayai dan masuk Islam. Yang pertama adalah Siti Khadijah, istri Nabi. Dialah wanita pertama yang masuk Islam. Terus Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu Nabi. Dialah remaja pertama yang masuk Islam. Terus Abu Bakar As-Siddiq, cuman As-Siddiq itu belum dapat gelarnya nih. Sahabat Nabi, dialah laki-laki dewasa pertama yang masuk Islam. Terus Zaid bin Haritsah, anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini aku salah nih, aku kebetulan pas ulangan itu ragu-ragu sama gak yakin. Padahal aku tahu tuh kalau umpamanya Zaid bin Haritsah itu orang pertama yang masuk Islam, selaku anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Bilal bin Rabah, bekas budak atau Bilal, dialah golongan budak pertama yang masuk Islam.
dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah beliau dalam fase ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, mengingat dan menyadari betul bahwa ajaran yang beliau bawa adalah ajaran tauhid yang bertentangan dengan Tuhan bangsa Arab atau masyarakat Mekah waktu itu, yakni berhala. Namun demikian, hari demi hari pengikutnya semakin bertambah. Terbukti Abu Bakar berhasil mengajak pengikut baru seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Terus ada Arkam bin Abil Arkam dan Abu Ubaidillah bin Jarrah. Nah, orang-orang pertama yang masuk Islam diberi sebutan As-Sabiqunal Awwalun. Dakwah secara terang-terangan. Mula-mula dakwah ini dilakukan di kalangan sanak saudara terdekat dan kalangan tertentu. Lama-lama dakwah ini dilakukan secara terbuka dengan mengundang semua golongan masyarakat. Mereka dikumpulkan di Bukit Syafa. Rasulullah berpidato menyeru supaya hanya menyembah kepada Allah yang Maha Esa. Pada seruan pertama hasilnya belum terlihat, tapi Rasul dan para sahabat tetap menyelenggarakan kegiatan dakwah serupa. Mendengar seruan tersebut, reaksi massa yang mendengarkan berbeda. Bagi para tokoh pemimpin Quraisy, itu merupakan tantangan, pelecehan, dan penghinaan terhadap Tuhan dan nenek moyang mereka. Seketika itu juga mereka menolak dan menentangnya. Tokoh-tokoh yang paling tersinggung dan paling menentang keseruan Nabi adalah paman-paman Nabi sendiri, yaitu seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dan para tokoh-tokoh masyarakat yang serta para penguasa. Alasan mereka menentang seruan Nabi Muhammad SAW yang lebih jauh adalah bukan karena masalah ketuhanan semata, tapi karena mereka takut kehilangan pengaruh dan wibawa di antara masyarakat Mekah, sehingga mereka bersepakat untuk segera membendung gerakan Nabi atau Rasulullah SAW. Nah ini nih kayaknya ada yang salah nih. Aku sebenarnya agak ragu-ragu sih ini sama soal yang ini. Kan ada tuh salah satu soal di ulangan itu yang tentang hadis apa mah? Yang ini nih. Nah yang ini nih salah satu dalil tentang Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Aku coba cari di Google ya. Salah. Aku agak ragu-ragu sih. Kayaknya kalau memang salah, terus Bu Ita juga udah izin tuh ke aku. Maksudnya itu Bu Ita kalau pengen pakai, nah ini malah lain lagi nih. Nah, jadi tapi di buku itu Al-Mudatsir. Iya. Aku agak ambigu sih. Tunggu. Iya di buku Al-Mudatsir betul, cuman kalau aku lihat kan itu kan dibilangnya kan dakwah secara terang-terangan. Maka saat itu turun membawa wahyu. Rasul kembali gundah karena telah berlangsung 2,5 tahun tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka saat itulah turun membawa wahyu. Oh iya. Dan turunnya wahyu di atas Nabi serta siap memulai dakwah secara terang-terangan. Ini didasarkan firman Allah dalam. Berarti itu dua-duanya masih di page yang ulangan harian kisah Nabi Muhammad. Iya, emang masih di situ. Oh, oke. Iya, makasih. Vio ya? Bukan. Fadia. Oh iya maaf. Oh, Soalnya suara anak perempuan mirip semua. Enggak, maksudnya itu susah ngebedainnya. Pokoknya yang gampangnya tinggal aja Al-Mudatsir itu 70, maksudnya Al-Mudatsir itu ayat 74 ya itu. Iya. Bukan ayat 1 sampai 7, surat ke-74 ayat 1 sampai 7. Oh, gitu ya. Oke. Iya. Al-Hijr ayat 94 ya. Berarti ini salah ya? Emang jadi yang di buku apa? Yang jadi yang dakwah terang-terangan apa? Kalau di buku? Kalau di buku itu Al-Mudatsir terus Al-Hijr. Banyak sih, ada 3 surat. Itu aku cek. Cuman yang paling menonjol atau ini ya Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Periode Mekah kan tadi kan periode Mekah. Tapi kalau misalnya nggak ada yang Al-Hijr ayat 94 berarti yang Al-Mudatsir 1 sampai terang-terangan di buku itu udah saya ayat 1 sampai 7. Iya.
Jadi kalau misalnya nih kalau di buku ya, kalau di buku sembunyi-sembunyi itu alak 1 sampai 5. Iya, betul, betul, betul. Berarti ini aku yang salah. Bukan. Wait. Ada 2 sih. Sebenarnya Di situ yang kan- buat dalil dakwah terang-terangan itu udah bener ya. Ayat 94 udah bener. Iya, cuman kalau di ulangan itu ditulisnya itu ayat 15. Hah, ayat 15. Iya, ini ayat salah, kan? 15. Nah, iya. Hah? Ya udahlah, ikhlasin aja. Juga udah kejawab kok di ulangan. Kalau memang nilainya segitu ya sudah. Terang-terangan dimulai dengan turunnya surat. Kalau di Al-Hijr ayat buku 15. mandiri juga Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Al-Mudatsir ayat 74 tuh yang mana? Ayat 1 sampai 7. Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Iya, yang ini nih ayat 1 sampai 7. Nah, yang ini nih. Yang ini nih. Yang itu. Kalau di buku itu nggak ada dalilnya. Pokoknya kalau di buku itu hanya kayak kan ayat. Pokoknya kan al-alaq 1 sampai 5 itu kan hanya kayak yang disampaikan di dakwanya ya, bukan kayak disuruh buat dakwah sembunyi-sembunyi ya. Pokoknya, tapi kalau misalnya kayak ayat 94 ini kan emang kayak disuruh terang-terangan sama Allah gitu, untuk dakwah terang-terangan sama Allah. Ya, berarti singkatnya dua-duanya bener lah. Al-Hijr Ya, sama gitu aja lah. Al-Mudatsir. Ini kayaknya aku harus hapus deh. Tapi kalau misalnya nanti Karena ada aku Al-Hijr juga ayat salah 15 baca berarti tuh. bukan ya? Mungkin Misalnya kan nanti ada ayat. yang aku baca itu mungkin sebelum turunnya Al-Hijr ayat 94 ada juga tuh apa namanya wahyu surat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7 yang menjelaskan tentang dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mendakwakan Mungkin dengan- gitu cara bacaku, cuman ternyata salah. Cuman nggak apa-apa. Jadi ya untuk dalil dakwah secara sembunyi-sembunyi nggak ada ya. Iya, nggak ada sebenarnya nggak ada. Iya. Yang benar itu terang-terangan itu Al-Mudatsir ayat 1 sampai 7. Ya hanya ada terang-terangan doang, kalau di buku hanya ada terang-terangan doang yang buat Iya, iya. dalil. Tantangan yang Itu dihadapi Nabi dan para sahabat. Hari demi hari kegiatan dakwah Nabi semakin menyebar ke seluruh Mekah. Sementara itu pengikut Nabi meskipun pelan tapi pasti terus bertambah. Hal itu membuat para tokoh Quraisy menyatukan langkah untuk menentang kegiatan dakwah Nabi. Mereka mulai melakukan intimidasi dan penyiksaan-penyiksaan kepada para pengikut Nabi, terutama pada kaum yang lemah, itu budak. Nah, sahabat yang gagah berani mempertahankan keimanannya yaitu ada Bilal sama Yasir. Ada juga tuh sama sekeluarga lah disiksa. Yasir, terus Ammar, dan Sumayyah istrinya. Kita bahas dulu Bilal. Dia adalah seorang budak yang kakinya diikat dan ditelentangkan di atas padang pasir. Kemudian perutnya ditimpa batu yang sangat besar hingga sangat berat perjuangan Bilal dalam mempertahankan keimanannya. Nah ini nih bagiannya Nisa. Nisa katanya sampai nggak kuat nontonnya karena saking sadisnya. Kalau aku sih ya biasa aja nontonnya. Terus ya ada Yasir, Ammar sebagai aku anaknya dan Sumayyah istrinya. Istri Yasir gugur ditusuk menggunakan lembing oleh Abu Jahal. Tantangan yang dihadapi Nabi dan para sahabat. Mereka Quraisy paham bahwa salah satu kekuatan gerakan Nabi itu berada di pundak Abu Thalib, paman Nabi yang sangat disegani. Mereka menugaskan tokoh-tokoh berpengaruh untuk bertemu Abu Thalib dengan mengatakan, kemenakan saudara ini telah menghina Tuhan-Tuhan kami, merendahkan dan melecehkan para pemimpin dan nenek moyang kami, dengan mengatakan nenek moyang kami itu sesat dan seterusnya. Kami mengajukan dua pilihan, hentikan dakwah Muhammad SAW atau serahkan Muhammad kepada kami. Mereka berusaha membujuk dengan menawarkan apa saja yang diinginkan Nabi Muhammad SAW, jabatan, uang, wanita, tetapi semua ditolak dengan tegas oleh Nabi, seraya mengatakan, demi Allah, meskipun mereka meletakkan matahari di tangan kanan dan meletakkan bulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti menyiarkan agama Allah ini hingga agama ini menang atau aku binasa karenanya. Jawaban Nabi yang amat tegas dan telak ini membuat darah para utusan Quraisy mendidih atau marahlah naik darah tinggi. Lalu mereka membuat blokade ekonomi, siapapun tidak boleh berhubungan secara ekonomi dengan Bani Hashim, termasuk
keluarga Abu Thalib. Nah, habis itu penyiksaan dan blokade ekonomi yang dilakukan oleh kaum kafir dan musyrik Quraisy ini benar-benar membuat kaum muslim menderita. Akhirnya melalui perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi memutuskan hijrah ke Abyssinia, Ethiopia. Pertama kali berangkatlah 10 orang laki-laki dan 4 orang wanita. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima dari kerasulannya. Berarti di umur Nabi ke-45. Rombongan kedua disusul hampir 100 orang. Rombongan itu dipimpin oleh Ja'far bin Abu Thalib. Sementara itu Nabi dan para sahabatnya yang masih di Mekah tetap gigih melanjutkan dakwanya meskipun resiko yang dihadapi sangat berat. Hingga suatu hari masuklah 2 orang tokoh Quraisy yang terkenal dengan sebutan singa padang pasir menjadi pengikut Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab. Dua-duanya ini singa padang pasir nih sebutannya. Sama-sama singa padang pasir. Umar maupun Hamzah yang menambah kekuatan dakwah Islam. Nah, pelajaran penting yang dapat dipetik dari dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama ada jiwa yang teguh. Yang kedua tabah dan sabar. Yang ketiga sikap bijaksana. Yang keempat sikap tegas. Yang kelima akhlak mulia. Yang keenam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sifat Rasulullah yang kita bisa petik nih. Kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa lah. Sabi lah kalau bahasa gaulnya. Nah, misi diutusnya Rasulullah SAW. Yang pertama untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang kedua untuk membangun manusia mulia dan bermanfaat. Yang ketiga sebagai rahmat bagi seluruh alam. Hijrah Nabi ke Madinah. Setelah Rasulullah dan para sahabat mendapatkan gangguan, penentangan, bahkan sampai penyiksaan fisik, maka Rasulullah dan para sahabat melakukan hijrah ke Madinah. Sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah, dakwah Islam kemudian mulai meletakkan dasar-dasar pengembangan masyarakat Islam yang lebih luas, yaitu meletakkan prinsip-prinsip muamalah dan bermasyarakat atau bernegara. Nah, ini kita bisa lihat nih rutenya. Kalau umpamanya rute orang biasa itu, mereka itu lewat lurus-lurus saja nih, yang warna putih. Mereka cuman kayak lewat jalannya itu yang datar-datar aja. Kalau umpamanya Rasulullah itu mereka itu lewat ini nih lewat jalur yang warna hijau nih. Jadi mereka muter Mekah, terus lewat gunung, kalau nggak salah ini gunung apa ya, aku lupa lagi. Pokoknya perjuangan Rasulullah itu berdakwah itu ke Madinah itu atau hijrah ke Madinah itu ya berat lah, maksudnya itu harus muter jalannya itu nggak bisa lewat jalan biasa. Soalnya kan kalau mau lewat jalan biasa kan kemungkinan bisa ketahuan sama kaum Quraisy kafir. Terus ya itu sih. Nah, di situ kondisi kota Madinah. Sebelum kedatangan Rasulullah, kota Madinah bernama Yasrib. Ingat-ingat nih, Yasrib, keluar di ulangan pasti. Penamaan Madinah secara bahasa mempunyai akar kata yang sama dengan tamadun, yang berarti peradaban. Madinah adalah kota yang strategis dan sebagai pusat perdagangan dunia yang menyebabkan kota ini banyak didatangi oleh pedagang-pedagang dari berbagai daerah lainnya. Kondisi tanah kota Madinah dikenal subur. Penduduk kota ini memiliki usaha pertanian selain berdagang dan berternak. Kondisi Madinah berbeda dengan kondisi Mekah yang tandus dan gersang. Jadi kalau di Mekah itu tandus tuh, maksudnya itu nggak banyak pohon. Kalau di Madinah itu banyak pohon, terutama pohon kurma tuh, yang tandus dan gersang. Kondisi kota masyarakat Yasrib sebelum Islam datang terdiri atas 2 bangsa, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Bangsa Arab yang tinggal di Yasrib terdiri atas penduduk setempat dan pendatang dari Arab Selatan yang pindah ke Yasrib karena pecahnya bendungan Ma'arib. Persoalan yang dihadapi masyarakat Yasrib waktu itu adalah tidak adanya kepemimpinan yang membawahi semua penduduk Yasrib. Yang ada hanya pemimpin suku yang saling berpengaruh. Nah, ini sama halnya dengan Indonesia. Dulu itu pas zaman sebelum Indonesia merdeka, kan Indonesia itu masih bersifat kedaerahan lah. Setiap daerahnya itu punya kekuasaan masing-masing. Nah, ini kota Madinah ini kurang lebih sama kayak Indonesia kasusnya. Mereka itu ya saling perang suku gitu. Terus
eh, nggak bersatu lah. Nanti kalau umpamanya udah ke N masuk lagi ya. Ini aku agak cepetin. Nah, akibatnya perang antar suku pun sering terjadi. Nah, ini nih kayak zaman Indonesia sebelum ini apa mah? Sebelum merdeka. Dua suku bangsa Arab yang selalu bermusuhan karena saling berebut kekuasaan tersebut adalah suku Aus dan Khazraj. Hasrat saja ya. Tetapi dalam lama-kelamaan mereka menyadari bahwa permusuhan di antara mereka hanya akan menguntungkan orang-orang Yahudi saja. Nah, ini sama halnya dengan Indonesia. Dulu itu Indonesia itu perang antar suku. Jadinya perang antar suku itu dimanfaatkan oleh Belanda. Kalau umpamanya apa ya, kerajaan itu mau perang, terus minta Belanda buat bersekutu lah. Belanda pun memanfaatkan itu buat tempat ini apa meh buat tempat kayak shelter atau tempat inilah apa meh militer Belanda buat nanti menjajah Indonesia atau menyerang kerajaan itu di kalangan penduduk Yathrib. Nah, habis itu nah Yahudi saja. Pada musim haji tahun 11 setelah kenabian berarti umur Rasulullah 51 tahun. Beberapa orang dari Bani Khazraj, dua diantaranya dari Bani Najran masuk Islam. Sejak itulah Rasulullah menjadi pembicaraan hangat di kalangan penduduk Yathrib. Pada musim haji dilanjutkan terdapat dua orang laki-laki dan seseorang perempuan menemui Rasulullah di Aqobah untuk menyatakan keislamannya. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'ah Aqobah pertama. Setelah peristiwa ini Rasulullah SAW mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Yathrib. 1 tahun kemudian ada 73 laki-laki dan 2 perempuan serta 12 orang pemuda dari suku Aus dan Khazraj yang mewakili sukunya didampingi Abbas bin Abdul Muthalib menghadap Rasulullah untuk menyatakan diri masuk Islam dan mengucapkan sumpah setia membela Rasulullah SAW walaupun jiwa dan harta sebagai taruhannya. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'ah Aqobah kedua. Selanjutnya banyak penduduk Yathrib berbondong-bondong masuk Islam karena terdorong oleh keinginan melepaskan diri dari kungkungan sistem perbudakan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap mereka. Ini sama halnya banget nih, sama banget sama kemerdekaan Indonesia. Jadi dulu itu ya gitu, kurang lebih sama lah kayak cerita kemerdekaan Indonesia. Jadi aku izin nyambungin sama pelajaran IPS atau pelajaran sejarah. Gak ada salahnya kita mengaitkan suatu pelajaran itu dengan pelajaran yang lain. Kita juga sambil kita ngulang-ulang atau buat kita senang. Cerita kayak aku nih, aku senang sejarah jadinya aku belajar AIS ini karena ada sejarahnya, jadinya aku senang lah. Cerita bercerita panjang lebar. Jadi nggak masalah tuh aku mau dibilang, wah ini Antares kalau bikin PPT ditulis satu buku ditulis, nggak masalah. Soalnya aku senang aja. Cuman ya aku juga mikirin tuh yang baca gimana. Apalagi sejarah kayak gini nih. Terus peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Setelah kejadian Bai'ah Aqobah kedua, kebencian kaum kafir Quraisy terhadap kaum muslimin semakin meningkat. Bahkan mereka sepakat akan membunuh Rasulullah. Menghadapi kenyataan yang seperti ini, Rasulullah menganjurkan para sahabat untuk segera hijrah ke Yathrib. Kelompok pertama yang diminta segera hijrah adalah mereka yang paling lemah, karena mereka lah yang banyak mendapatkan penderitaan dari kaum kafir Quraisy, yaitu budak. Ada Bilal gitu. Salah satunya ya budak itu Bilal. Setelah itu baru yang lain. Rasulullah mendirikan sendiri berangkat hijrah setelah kaum muslim pergi berhijrah, kecuali Ali bin Abi Thalib beserta keluarga dan Abu Bakar As-Siddiq beserta keluarga. Ketika Rasulullah akan berangkat hijrah, beliau meminta Ali untuk tidur di kamarnya untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy yang mengepung rumah dan akan membunuhnya. Dengan izin Allah, Rasulullah mampu keluar rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan Mekah menuju ke Gua Sur yang berada di selatan Mekah bersama Abu Bakar yang telah menunggunya. Nah ini nih, Gua Sur itu yang ini nih. Yang ini nih. Makanya kenapa kok Rasulullah itu jalur hijrahnya itu muter. Maksudnya itu muter karena mereka itu berdiam diri dulu di Gua Sur. Mana ya tadi itu?
Gua Sur. Nah, dan pergi menuju ke Gua Sur yang berada di selatan Mekah bersama Abu Bakar yang telah menunggunya. Rasulullah bersama Abu Bakar berada di gua tersebut selama 3 hari. Tidak ada yang tahu tempat Rasulullah bersama Abu Bakar. Maaf. Persembunyian kecuali putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma. Serta hamba sahayanya yang bernama Amir bin Fuhairah. Mereka lah yang mengirimkan makanan serta menyampaikan kabar mengenai kejadian di Mekah. Sebenarnya keberadaan Rasulullah dan Abu Bakar di Gua Sur telah tercium oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi Allah menyelamatkannya dengan ditutupnya gua dengan rumah laba-laba dan adanya sarang burung merpati. Pada hari keempat, Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar dari gua berjalan menuju Yasrib, dan dalam perjalanannya disertai petunjuk jalan yang bernama Abdullah bin Uraigid Al-Laitsi. Rasulullah, Abu Bakar, dan Abdullah, aku nyebutnya Abdullah aja ya, ini bergerak ke arah barat menuju Laut Mekah. Baru kemudian belok ke utara mengambil jalan baru yang tidak lazim dilalui oleh khalifah-khalifah lainnya. Nah ini nih yang dibilang tadi itu. Jadinya kan belok ke utara mengambil jalan baru ya. Pergi ke barat menuju Laut Merah, lalu kemudian belok ke utara mengambil jalan yang baru, tidak lazim. Kan ini kan ke barat dulu, barat daya. Kan timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Nah, jadinya ke barat daya dulu, habis itu ke utara. Cuman lewat jalan yang anti mainstream lah, yang nggak mainstream atau yang nggak biasa. Orang-orang kafir Quraisy selalu berusaha menemukan Rasulullah, tapi semua usaha mereka tidak berhasil sampai suatu ketika ada seorang pemuda Quraisy bernama Suraka bin Malik bin Jasim diberitahu oleh seseorang yang mengetahui rombongan Rasulullah. Suraka pun berhasil mengejar rombongan Rasulullah dan menghampiri dengan membunuh senjata. Abu Bakar pun merasa takut. Namun Rasulullah tetap tenang dan selalu berdoa. Ketika Suraka bertambah dekat, tiba-tiba jatuhlah kuda yang ditungganginya dan ia selalu berdoa. Ketika Suraka bertambah dekat, tiba-tiba jatuhlah ia pun terlempar ke tanah. Suraka bangkit lagi dan meneruskan pengejarannya. Ketika hampir tiba, kudanya jatuh lagi hingga kedua kaki kudanya terjembab ke bumi dan Suraka terlempar jauh dari senjata dan kudanya. Ketika itu Suraka ditolong oleh Rasulullah. Dia pun akhirnya meminta maaf kepada Rasulullah serta menyesali perbuatannya. Rasulullah pun dengan kemuliaan hatinya memaafkan Suraka. Senin tanggal 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Kuba sekitar 10 km sebelum kota Yasrib. Singkatnya ini kabupaten lah, kayak umpamanya ada provinsi Yasrib atau provinsi Madinah, kabupatennya Kuba. Gitu singkatnya. Maksudnya itu implementasinya lah supaya gampang dimengerti. Yasrib, sedangkan Abu Bakar tinggal di rumah Hubaib bin Ishaq. Pada saat itulah Rasulullah bersama penduduk setempat mendirikan masjid yang terkenal dengan nama Masjid Kuba hingga sekarang. 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib tiba di Kuba setelah menempuh perjalanan 15 hari dan tinggal di rumah Kalsum bin Hamdan. Keesokan harinya tepat tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 24 September 622 Masehi, rombongan muhajirin melanjutkan perjalanan ke Yasrib. Kedatangan Rasulullah SAW disambut gembira oleh penduduk Yasrib. Setelah tiba di Yasrib, Rasulullah melepaskan tali kekang untanya yang ditungganginya dan membiarkan berjalan sekehendaknya. Unta tersebut baru berhenti di sebidang kebun kurma milik Sahal dan Suhail, 2 anak yatim bersaudara yang diasuh oleh Abu Ayyub. Atas permintaan Muaz bin Ahrah, kebun ini dijual dan kemudian di atasnya dibangun masjid atas permintaan Rasulullah SAW. Sejak kedatangan Rasulullah itulah nama kota Yasrib diganti menjadi Madinatul Rasul, kota Rasul atau Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya atau beradab. Nah, habis ini kita lanjut ke perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Madinah. Cuman karena sisa waktunya tinggal 1 menit, nanti kita lanjutkan ya. Nanti di sini aku langsung bikin